saya Konstantina Patipeme, SKM. Saya menjabat Kepala Puskesmas untuk periode kedua itu tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dalam memimpin Puskesmas Senggi sampai saat ini, kami untuk dari sisi keuangan itu sumber yang ada di Puskesmas ada dua, yaitu dana BOK bantuan operasional kesehatan dan juga dana JKN yang bersumber dari dana BPJS. Untuk menjalankan Puskesmas Senggi sampai saat ini kami hanya menggunakan dua dana itu. Kondisi seharusnya itu kan kami ada banyak sekali pekerjaan operasional yang ada di Puskesmas, tapi karena dana dua itu, satunya bantuan operasional itu bersifat transportasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, itu langsung secara non tunai masuk untuk pegawai dan secara tunai untuk operasional yang dibelanjakan sesuai dengan aturan yang dalam DPA. Sementara kalau dana JKN itu terbagi 40% dan 60%. 60% itu untuk jasa medisnya, kemudian kalau yang 40% itu untuk operasional Puskesmas. Jumlah dana JKN cukup kecil untuk Puskesmas Senggi, rata-rata per bulan 14 juta, jadi kalau dibagikan itu 8 jutaan, sekitar 8 jutaan itu untuk jasa, kemudian sisanya 4 jutaan lebih itu untuk operasional. Sementara kondisi Puskesmas ini cukup luas, cukup besar, dan jumlah pegawai di dalam 28 orang. Untuk menjalankan sistem sampai saat ini saya cukup kewalahan, cukup repot karena dana itu harusnya cukup kalau dilihat, tetapi karena situasinya adalah kami saat ini menjalankan beberapa tugas seperti melayani beberapa dari luar daerah, kemudian orang-orang yang bukan tetap di Puskesmas Senggi, kemudian harus melakukan rujukan, itu rata-rata 4 juta untuk operasional dari dana JKN sangat tidak cukup. Tetapi untuk mensiasati itu saya beberapa kali ngomong ke dinas, memohon kadang untuk servis mobil untuk bayar cleaning service, tapi dinas menjawab ke saya bahwa kelolalah dari dana JKN itu. Jujur sebenarnya tidak cukup, sangat tidak cukup. Tapi siapa kami cuma untuk ngomong, kalaupun tidak ada jawaban, sistem tetap jalan. Dengan keterpurukan itu, saya tetap menjalankan Puskesmas Senggi sampai hari ini, dan puji Tuhannya akal yang Tuhan kasih, hikmat itu saya bisa mengelola dari beberapa keuangan seperti dari dana BOK. Kami sepakati bersama dengan tim, kami sepakati kemudian kami pakai uang transport kita untuk menjalankan sistem yang ada di Puskesmas Senggi. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman datang ke sini dan melihat bahwa Puskesmas Senggi bisa jalan, bisa ada semuanya seperti ini bukan karena ada operasional, tetapi kami bagaimana hikmat yang Tuhan kasih, kami bisa mengelola dan membuat semuanya bisa jalan. Seperti ada mebel, cleaning service tetap terbayar, mobil kami juga jalan, kemudian air. Jujur itu dari bagaimana kami membuat uang yang masuk ke dalam rekening kami masing-masing, kami sepakati untuk mengelola Puskesmas ini dan bisa jalan. Tetapi dari kesempatan ini, karena melihat situasi yang berkembang di Puskesmas Waris, saya selaku teman kerja sesama kepala Puskesmas mau kasih tahu buat teman-teman di Puskesmas Waris, jangan sampai keberadaan Puskesmas Senggi seperti begini kemudian itu menjadi sesuatu kebanggaan buat dinas bahwa saya bisa jadi tolak ukur. Sebenarnya saya jujur kasih tahu bahwa hanya karena demi masyarakat Papua, hanya demi karena pelayanan publik, saya memutar otak saya untuk bagaimana sistem tetap jalan. Tapi kami sama, kami juga tidak dapat fasilitas mebel, kami juga tidak dapat operasional, alkes, bahkan ada banyak sekali fasilitas yang dibangun dan tidak jalan, seperti
air bersih seperti ipal. Kemudian beberapa minggu lalu mobil itu rusak berat. Menurut orang bengkel itu pengeluarannya cukup besar, tapi kata dinas kesehatan tidak ada uang, dan mereka pakai hitung-hitungannya adalah sesuai nota, padahal kan kami turun proses segala macam. Dan saya berpikir bagaimana ya, dinas itu, orang tua itu tempat kami berbagi, tidak ada solusi. Akhirnya dari situ ada beberapa teknik, misalnya sekarang kan kita ini punya wifi. Dari wifi itu saya buatlah komersil, saya jualkanlah kode wifi itu untuk mengelola sistem yang ada di dalam. Kalaupun itu salah, saya atas nama pimpinan Puskesmas Senggi dan juga teman-teman, kami mohon maaf, tapi untuk menjalankan sistem di sini ada banyak cara yang kami pakai, sehingga puskesmas lain jangan berpikir bahwa Puskesmas Senggi mendapat fasilitas lebih dari dinas. Sama sekali tidak ada. Saya memohon ke dinas, mungkin dalam hal ini saya pernah ngomong ke Kabid Yankes, itu Panik Yoku, beliau kasih tahu masih melanjutkan ke kepala dinas. Tetapi sampai hari ini semuanya cuma tinggal cerita, tidak ada tindakan. Itu berhubungan dengan pendanaan dan situasi Puskesmas Senggi. Saya sedih sekali tahu berita yang ada di medsos bahwa Waris itu kekurangan air, di Waris itu keadaannya sangat buruk untuk layanan kesehatan. Teman-teman Waris jujur menyuarakan yang benar untuk sebuah keadilan, untuk sebuah pelayanan, untuk perubahan, karena sudah cukup lama kami yang bekerja di Kerom itu mengalami banyak hal. Ada bagian-bagian yang punya hak kami, seperti kami bekerja di pedalaman, kami harusnya dibedakan dengan orang kota. Itu tidak terjadi tahun-tahun ini, sehingga daerah pedalaman itu menjadi tidak prioritas. Padahal zaman dulu saya kerja sebagai bidan desa, itu daerah pedalaman itu dapat porsi lebih supaya diminati oleh orang-orang dari kota. Tapi sekarang daerah pedalaman itu diabaikan karena kota lebih besar pendapatannya dibandingkan daerah pedalaman. Jadi kalau Waris bersuara, mungkin juga kami kelemahan banyak. Paskes kita tidak bagus, sumber pendapatan untuk kesejahteraan. Jadi daerah-daerah pedalaman jadi terabaikan. Tolong jadi perhatian supaya orang Papua yang daerah pedalaman tidak menjadi pemberontak. Karena kita bukan bangun Papua itu bukan bangun masalah minum obat, bukan bangun masalah gedung, tapi membangun kesejahteraan seutuhnya. Sementara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kerom buat kami itu jauh sekali. Kadang kami berseru, kami kasih tahu dalam forum-forum, hanya sekedar keluhan, tidak ada rencana tindak lanjut, tidak ada. Saya itu berpikir harus adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Tapi itu hanya sekedar lu bilang untuk pemenuhan SPPD. Tapi untuk kualitas sebuah perubahan itu tidak ada. Akhirnya seperti begini-begini. Jadi sekali lagi atas nama tim kerja yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman lain, saya mendukung. Kami sama-sama sependeritaan. Jangan melihat situasi yang dikasih tunjuk oleh publik, misalnya bahwa Puskesmas Senggi itu bersih, Puskesmas Senggi itu puskesmas yang stay. Itu hanya bagian kecil dari nilai saya, tapi nilai yang lain adalah saya sangat setuju untuk perubahan. Sangat setuju untuk melihat bahwa di Waris, di Ubruk, di Milki Toweh, semua orang mendapat pelayanan seperti di Arso. Minimal seperti di Arso. Kalau kita mimpi seperti di Jawa itu tidak mungkin. Tapi Kerom itu ukurannya adalah di Arso. Kalau Arso baik, berarti di sini juga harus baik. Di Arso bisa dapat air yang baik, di Arso bisa dapat layanan yang baik, di Arso dapat semua yang baik, di sini juga. Mungkin untuk di luar itu saya cuma mau kasih tahu tentang pembagian jasa yang selama ini dibilang bahwa kuota jumlah penduduk itu dihitung. Tolong kasih 1 poin lagi, kuota jarak. Karena kalau jumlah penduduk itu kami tidak mungkin datangkan orang banyak-banyak ke daerah pedalaman. Tapi penderitaan dengan jarak yang begitu berat itu juga termasuk yang harus dihitung, sehingga orang berminat untuk ke sini. Terjadi perubahan kesejahteraan.
untuk wilayah kami di atas. Saya bekerja di Puskesmas Senggi tahun 98 sampai hari ini dan tidak bergeser. Saya tetap di sini mulai dari bidan desa, kemudian saya ambil pendidikan dan diizinkan Tuhan jadi kapus 2012, kemudian non-job 2017, saya jadi kapus lagi 2018 sampai hari ini. Saya sangat berterima kasih Tuhan masih izinkan untuk melihat kelemahan dari pemerintah. Jadi atas nama tim kerja, atas nama semua orang yang ada di sini, tolong perhatikan kami yang ada di sini. Kami berjuang untuk masyarakat, bukan untuk diri kami sendiri. Keluarga kami, orang tua kami, semua yang kami cintai itu ada di kota lain. Tapi kami ada di sini hanya untuk melihat bagaimana Papua bisa setara dengan Jawa, Papua bisa setara dengan kota lain di Papua. Tapi ada banyak orang mengambil keuntungan dari kelemahan kami. Jadi sekali lagi, teman-teman yang berjuang untuk keadilan, untuk kebenaran, saya mendukung. Kalaupun saya harus duduk berhadapan dengan orang-orang yang saya tidak tahu, tapi untuk menyuarakan kebenaran saya siap. Untuk Pak Leo dan teman-teman di Waris, semangat. Tuhan pasti tolong kami. Orang-orang yang salah, orang-orang yang makan hak kita, orang-orang yang tidak perhatikan kita, pasti Tuhan bela dan mereka akan dihukum indah pada waktunya. Mungkin itu dari saya. Bagian lain yang saya mau membicarakan tentang kondisi di dalam Puskesmas Senggi, kami punya gedung baru ini kami pakai tahun 2013, zaman Ibu Yohana. Kami masuk di sini dengan kondisi gedung masih gedung model lama. Mungkin ada yang tahu kami ada punya cover yang lama. Kemudian kami pakai apa adanya karena jumlah penduduk sudah semakin banyak orang mobile ke sini. Kami berjuang masuk di sini sesuai dengan kondisi yang ada. Mebel apapun yang ada di dalam sini itu kami bawa dari gedung lama. Pakai berjalannya waktu, saya dengar tahun 2017 itu Ibu Yohana sempat bilang puskesmas akan direhab, puskesmas akan diperbaiki. Dan tahun 2018 itu kami punya gedung ini diperbaiki. Dari luar kelihatan cantik sekali, megah, tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa cuma casing depan. Di dalamnya itu kami tetap pakai bangunan lama, bentuknya lama dan semuanya lama. Kemudian ditambahkan ruang tunggu pasien, itu ditambahkan tanpa dikasih mebel. Kami berjuang juga karena dalam rangka puskesmas maju akreditasi. Saat itu saya berpikir kalau pegawai harus duduk di meja masing-masing, harus punya lemari, harus punya mebel dalam ruangan, dapat dari mana uang? Terus kami diskusi hak kami waktu itu 2018 ke 19, 2018 itu kami sisihkan. Dengan kesepakatan bersama kami sisihkan uang hak-hak kami dari dana yang masuk ke masing-masing untuk membelanjakan mebel-mebel seperti yang hari ini di sini ada meja panjang ini. Ini hasil kesepakatan, mungkin puskesmas lain tidak ada, tapi puskesmas Senggi kami punya. Kami punya rak obat, kami punya semua-semua. Itu bukan bantuan dinas kesehatan, itu kebijakan kami bersama. Kemudian kami memfasilitasi barang-barang ini supaya masyarakat yang ada di sekitar sini mendapat pelayanan seperti misi akreditasi, bahwa mereka itu punya nilai, bahwa mereka berhak mendapat pelayanan yang baik. Jadi puskesmas Senggi bisa seperti ini bukan karena kami anak masnya kepala dinas, bukan karena kami disayang di dinas, tidak, karena kami punya sedikit hikmat yang Tuhan kasih, akhirnya teman-teman bisa sepakat untuk kami buat puskesmas sedikit berbeda. Tapi perlu tahu bahwa air bersih tidak ada. Sampai hari ini kami tidak ada air bersih. Kami pakai model modifikasi, pakai alkon dan kami taruh di tower dan mengalirkan ke pegawai semua rumah-rumah dan kelayanan. Itu air kabur, air sungai yang kami tarik. Tapi masih tetap lebih sedikit ada dibandingkan mungkin Waris. Tapi teman-teman, itu bukan karena saya mampu, tapi karena hikmat. Saya berharap bahwa dari kelemahan saya ini, tolong Pak Kadis yang sekarang menjabat, Dr. Roni, jangan nyaman Pak, kami butuh sentuhan, kami butuh perhatian. Bapak jangan nyaman, kami orang Papua, kami ada di tengah sini, kami juga butuh perhatian.
Kalaupun waris bisa bersuara hari-hari ini, saya juga bisa bersuara, hanya saya menghargai Bapak. Tapi Bapak perlu tahu bahwa kami butuh orang tua yang melihat kami. Ada banyak sekali sesuai Permenkes 75 yang direvisi ke Permenkes 14 itu nakes yang ada di sini tuh harusnya 27 orang. Tapi kami punya 15, yang lainnya itu adalah tenaga bantu-bantu dan mereka tidak punya gaji. Kadang Bapak tidak perhatikan itu. Tapi untuk menjalankan sistem, semua orang tetap rela berkorban dan bertahan di sini. Bapak jangan nyaman sekali lagi. Kalau ada orang lain bisa bersuara, saya juga bisa bersuara mewakili saya dan tim kerja kami. Kami jujur kecewa. Dalam 2 tahun terakhir ini, kalau mau menghadap Bapak, kalah-kalah menghadap Tuhan. Karena menghadap Bapak itu pasti perkataannya menghakimi. Padahal kami ini butuh orang tua untuk mendengar keluhan. Di luar Bapak sebagai kepala dinas, Bapak dulu partner kerja. Tapi Bapak tidak tahu hati kami. Kami dulu sayang sekali sama Bapak, tapi setelah situasi berubah, Bapak mencampakkan kami. Saya orang pertama yang biasa cuci Bapak pakaian. 2003 Bapak masuk Senggi, saya cuci pakaian, saya yang masak buat Bapak. Tapi Bapak tidak beda dengan kacang lupa kulit. Dan hari ini Bapak duduk di kursi manis, Bapak lupa kami yang ada di sini. Tapi tidak apa-apa Bapak, doa itu hidup di hadapan Tuhan. Bapak berdoa, saya berdoa, kami tunggu waktu Tuhan. Semoga nyaman jadi kepala dinas, semoga sukses ke depan. Tapi sekali lagi Tuhan tidak tidur. Mungkin itu saja.